Izin pembangunan Citra Polu Mineral disetujui pada bulan November tahun 2017 dengan jangka pembangunan selama 3 tahun dan jangka produksi selama 30 tahun atau hingga 2050 mendatang. Saya Muhammad Ibnu. Saya Rosmini, kami dari mahasiswa Magister Pendidikan Sains Universitas Tadulako. Aktivitas pertambangan emas di Paboya. 1. Proses eksplorasi, yaitu proses menggali tanah menggunakan alat-alat berat untuk menentukan emas yang ada di dalam tanah. 2. Proses penambangan, yaitu pengangkutan material menggunakan truk besar menuju ke lokasi pengolahan. 3. Proses pengolahan, yaitu penghancuran dan memisahkan emas dan bebatuan secara kimia menggunakan merkuri dan cyanida. Sekarang kami tepat berada di salah satu jalan akses masuk ke perusahaan CPM yang berlokasi di Paboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kami di sini untuk melihat bagaimana sistem penanganan limbah dari perusahaan CPM dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, kategori aman atau malah berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kegiatan industri itu pasti menghasilkan limbah yang berpotensi untuk menimbulkan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk tahu apakah perusahaan CPM tersebut sudah melakukan sistem penanganan limbah yang sesuai standar lingkungan atau peraturan yang berlaku. Salah satu dampak utama dari limbah CPM adalah limbah tailing, yaitu pencemaran air. Jadi, jika limbah tailing masuk ke sungai, danau, atau air tanah, maka kandungan bahan kimia yang beracun di dalamnya dapat menurunkan kualitas air dan membahayakan organisme yang hidup di dalamnya. Limbah tailing di permukaan tanah dapat memicu terbentuknya zat asam dan akumulasi logam berat yang mengganggu kesuburan tanah. Nah, di kondisi ini membuat tanah sulit untuk ditumbuhi makanan, tanaman, dan merusak habitat berbagai organisme yang ada di dalam tanah. Selain berdampak pada lingkungan, limbah tailing ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Jadi, bahan kimia seperti cyanida yang bersifat sangat beracun dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui air minum dan makanan atau kontak langsung dengan tanah yang tercemar. Maka paparan yang beracun tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti kerusakan sistem saraf, gangguan organ tubuh, serta berbagai penyakit lainnya jika terjadi dalam jangka waktu lama.